menanti untuk proses selanjutnya. Nah, berikutnya proses kedua berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisekund, maka P2 sudah habis. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 2 karena dia dimulai dari 2 dan finish time-nya yaitu 12 karena berhenti di 12. Kemudian respon time pada P2 yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada 4 milisekund yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Ini berjalan 2 milisekund, sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada 5 milisekund yang mengantri, maka sisanya akan mengantri di berikutnya nanti. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund dan proses P1 akan langsung habis. Nah, ini udah pas 5. Ini warna kuning, burst time-nya 5, jadi dia berjalan 5 milisekund. Ini sudah habis P1-nya. Maka kita dapat mengetahui start time pada P1 yaitu start time-nya 0 karena dia dimulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 17 karena berhenti di 17. Kemudian respon time pada P1 yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17. Selanjutnya proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 2 milisekund dan antrian proses P5 akan habis. Ini dia proses P5-nya akan habis. Ini sudah pas bertime-nya 6, 2, 2, 2, maka sudah habis proses P5-nya. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya dia 19. Maka respon time pada P5 yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Berikutnya, antrian proses ketiga berjalan lagi sebanyak 2 milisekund dan antrian proses ketiga akan langsung habis karena ketiga tinggal terakhir. Ketiga selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya adalah mencari aspek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya, TI sama dengan jumlah semua respon time dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Maka TI sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 18, maka hasilnya 64. Dan TR-nya sama dengan 67 dibagi 5 sama dengan 13,4. Oke, gimana teman-teman dalam video simulasi tadi? Ya, mudah-mudahan video simulasi tadi itu bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semuanya. Ya, bagaimana cara penjalanan dalam algoritma penjadwalan round robin. Next, selanjut berikutnya di sini ya, yaitu penjadwalan algoritma penjadwalan Higgs penalty ratio next. Higgs penalty ratio next. Higgs penalty ratio next. Ya, dalam kata penjadwalannya, algoritma penjadwalannya udah jelas bahwa dia akan memperhatikan rasio penalti yang tertinggi yang akan dijalankan selanjutnya. Pada umumnya ya, untuk penjadwalan ini itu dia menggunakan prinsip first in first out. Ya, pada umumnya dia menggunakan prinsip first in first out. Namun dalam hal di sini ya, untuk algoritma ini juga tetap memperhatikan rasio penalti ya teman-teman. Ya, untuk penilaian rasio penaltinya, bagaimana cara perhitungan dalam khususnya rasio penalti tadi dalam Higgs penalty ratio next atau algoritma penjadwalan HPRN di sini. Nah, ini dia. Ya. Dicari terlebih dahulu waktu sia-sianya. Dari waktu sia-sia, ya kan? Di sini didapatkan dari finish time itu dikurangi arrival time. Berarti ini adalah selisih waktu.
Ya, setelah itu baru dapat rasio penalti, yang dimana rasio penalti ini itu didapatkan dari waktu selisih waktu tadi, ya waktu sia-sia tadi, selisih waktu sia-sia, itu akan digabungkan atau dijumlahkan dengan lama proses dari proses tersebut. Dan nanti akan dibandingkan dengan lama proses itu lagi. Ya, itu untuk mendapatkan namanya rasio penalti dari khususnya untuk Higgs penalty ratio X. Nah, jika sudah didapatkan dari keseluruhan proses ya, nah di mana siapa yang mendapatkan rasio penalti yang tertinggi, maka inilah yang akan dilanjutkan berikutnya. Itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan HPRN. Ini sebagai contoh seperti ini ya. Nah, ini sama seperti tadi, dilayani terlebih dahulu adalah A. Oke, A diselesaikan sampai tuntas karena dia tetap menggunakan prinsip FIFO ya untuk proses pertamanya. First in, first out, maka A dihabiskan sampai 4 milisecond. Berarti di sini ya sudah diketahui waktu finish time dari proses A ya kita ketahui. Nah, untuk lebih lanjutnya ya untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan dalam algoritma penjadwalan HPRN, yuk silakan kalian simak video simulasi berikut. Penjadwalan prosesor HPRN, High-Class Penalty Ratio Max. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah lama keseluruhannya yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, proses P1 akan berjalan karena P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Di sini, P1 memiliki burst time 5, maka P1 akan berjalan dari 0 sampai dengan 5 milisecond. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 karena dia dimulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Kemudian, respon time pada P1 yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, lihat tabel berwarna biru di samping ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Nah, kita lihat di sini, P1 telah berjalan dan berhenti di 5 milisecond. Maka, nilai 5 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 5. Dan 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai dari arrival time dari masing-masing proses. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan hasil 4 ini akan kita gunakan di penalty ratio. Ditambahkan dengan 3 yaitu burst time pada P2 dan dibagi dengan 3 burst time P2 juga. Nah, jadi hasilnya adalah 2,33. Nah, begitu juga dengan P5 sama caranya seperti P2 ini tadi. Nah, kita lihat di sini proses P4 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3. Maka P4 akan dijalankan dulu. Di sini P4 memiliki burst time yaitu 1, maka P4 berjalan selama 1 milisecond. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 6. Maka respon time pada P4 yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita lihat tabel berwarna biru selanjutnya di samping ini untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Di sini, P1 dan P4 telah berjalan dan berhenti di 6 milisecond. Maka nilai 6 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 6 dan nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah arrival time pada masing-masing proses ini. Nah, kemudian kita kurangkan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan nilai 5 ini kita akan gunakan di rasio penalti.
Kita tambahkan dengan birth time pada V2